Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih. Kiranya dengan anugerah dan berkat Tuhan kita semua ada dalam keadaan baik. Cerita yang akan kita simak sebagai bahan refleksi malam ini berjudul "Enggak deh, aku nggak percaya". Nah, dikisahkan Nasaruddin satu saat mengalami bencana. Rumahnya kebakaran. Nasaruddin tidak sempat lari keluar, dan karena itu dia lari ke atap rumah. Tetangga-tetangga mereka keluar dari rumah masing-masing. Mereka mau menolong Nasaruddin. Mereka mengambil dan mengumpulkan beberapa lembar selimut. Lalu bersama-sama mereka memegang selimut-selimut itu dan berdiri di bawah tempat titik di mana di atap rumah Nasaruddin sedang panik. Mereka berteriak-teriak, "Nasaruddin, lompat, kami akan menangkapmu." Tapi Nasaruddin tidak mau. Dia mengatakan, "Enggak, kalau aku lompat pasti nanti kalian menarik selimut-selimut itu dan aku akan celaka." Tetangga-tetangganya berusaha meyakinkan Nasaruddin. Mereka mengatakan, "Ya enggak lah, masakan kami akan melakukan itu? Ini kan serius urusan nyawamu. Kami tidak mungkin main-main." Tapi Nasaruddin mengatakan, "Tidak, aku tidak percaya. Kalau mau, letakkan selimut-selimut itu di tanah. Nanti baru aku akan lompat." Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam cerita tadi tidak jelas apa yang sebenarnya membuat Nasaruddin menjadi begitu tidak percaya, sangsi, syak, curiga kepada tetangga-tetangganya. Mungkin saja dia memang pernah punya pengalaman pahit dengan mereka. Tapi cerita ini mau mengingatkan bahwa kecurigaan yang berlebihan bisa membuat orang melakukan hal-hal bodoh. Masakan baru akan lompat kalau selimut itu diletakkan di atas tanah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata curiga dia bisa berarti pertama berhati-hati atau berwas-was, entah karena khawatir, menaruh syak, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kurang percaya, merasa kurang percaya atau sangsi terhadap kebenaran atau kejujuran seseorang, entah karena takut dikhianati dan sebagainya. Jadi, kata ini mau menunjukkan bahwa sampai batas tertentu, rasa dan sikap curiga masih dapat dipertanggungjawabkan, yaitu sejauh masih dalam kerangka sikap berhati-hati yang memang adalah tanggung jawab kita. Tapi ketika orang menjalani hari-hari hidupnya dengan serba curiga, dikuasai oleh kecurigaan, maka orang seperti itu niscaya akan kehilangan sukacita, damai sejahtera di dalam hidupnya. Curiga berlebihan bisa berkembang menjadi salah satu jenis paranoia. Orang yang paranoid karena rasa curiga yang berlebihan akan sangat sulit menjalin relasi dengan pihak lain. Saudara-saudaraku, kita tentu harus bijaksana dalam menjalani kehidupan ini.
kita perlu berhati-hati dalam menjalin relasi dengan orang lain, berhati-hati dalam menanggapi berbagai situasi kehidupan. Nah, tentang orang yang hidup dan mengajarkan ajaran yang tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 4 seperti ini. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Ayat ini adalah satu-satunya ayat dalam Perjanjian Baru bahasa Indonesia yang menggunakan istilah curiga. Nah, dalam bahasa aslinya memakai kata huponoia. Huponoia maknanya berburuk sangka. Kalau ini adalah salah satu ciri orang yang hidup dalam ajaran yang tidak menuruti perkataan Tuhan Yesus Kristus, maka sebagai orang-orang yang hidup menurut perkataan Tuhan Yesus Kristus, bukankah sepatutnya kita mengikis kecenderungan curiga dalam arti berburuk sangka dari hati dan pikiran kita? Curiga dalam batasan berhati-hati, oke. Tapi berburuk sangka, no. Amin. Mari kita bersyafaat. Seperti hari-hari lalu, saya akan menyebutkan pokok-pokok syafaat ini dan masing-masing secara bersama-sama kita mendoakannya di dalam hati kita. Bapa di sorga, kembali kami datang bersahati di dalam syafaat malam hari ini. Kami mengucap syukur kalau Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk boleh menjalani persekutuan secara virtual ini. Pertama, kami mohon agar diberi hikmat, kelapangan hati, dan kemauan untuk selalu berhati-hati di dalam keseharian hidup, namun tanpa merawat kecenderungan berburuk sangka. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan dan berkat Tuhan sepanjang minggu yang baru kami lewati. Dan kami tetap memohon agar sepanjang minggu yang akan kami jalani, Tuhan yang tetap menopang dan menaungi kami dengan tangan kasih-Mu yang penuh kuat kuasa. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga mohon agar kami semua dimampukan untuk makin mempermuliakan Tuhan lewat pikiran, kata, dan perbuatan, baik di tengah keluarga, di dalam persekutuan sebagai gereja, di tengah masyarakat, bahkan dimanapun juga. Untuk itu kami berdoa. Kami juga terus mendukung di dalam doa-doa kami, saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan sakit penyakit mereka, seperti juga saudara Usman Miharja. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau tidak tinggal diam, maka kami menyerahkan mereka yang sakit beserta keluarga masing-masing ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
Kami juga berdoa bagi gereja di dalam mengemban tugas panggilan yang Tuhan berikan lewat hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya, khususnya di masa pandemi ini, termasuk Jemaat GKI Gading Indah. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kembali kami akan beristirahat. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami seisi keluarga ke dalam tangan pengasihan dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah kami boleh beristirahat dengan baik, tidur dengan nyenyak, dan besok kami boleh memasuki hari yang baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.